Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Muhammadul Ihsan Pasmawan, saya sendiri dengan NIM 1924197. Yang kedua ada Nanang Febrianto dengan NIM 1924135. Yang ketiga Yoga Pratama dengan NIM 1924229. Yang keempat Khairul Amali Bancin dengan NIM 180242229. Yang kelima Rizky Adivia Putri dengan NIM 1024320, dan yang terakhir ada Putri Damayanti dengan NIM 1024347. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana proses atau prosedur pendaftaran dari desain industri. Tapi sebelum kami melanjutkan menjelaskan bagaimana proses pendaftaran dari desain industri itu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana pengertian dari desain industri. Desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Khairil. Oke, baiklah. Objek desain industri. Desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru jika pada tanggal penerimaan. Desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud di atas, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas, apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Desain industri yang tidak dapat diberikan perlindungan adalah desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan yang terdapat dalam pasal 4. Perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1. Oke. Slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran hak desain industri diberikan oleh negara atas dasar adanya permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Haki, dan dengan membayar biaya serta ditandatangani oleh permohonan atau kuasanya. Permohonan pendaftaran tersebut harus memuat yaitu A. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. B. Nama, alamat, dan kewarganegaraan pendesainan. C. Nama, alamat lengkap dan kewarganaan permohon. D. Nama dan alat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. E. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Selanjutnya. Untuk dokumen pendaftaran desain industri, permohonan pendaftaran ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarnya. Untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai. Yang kedua, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa desain industri yang akan dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Selanjutnya yang keempat, surat pengalihan hak desain industri apabila pendesain dan pemohon berbeda. Yang kelima, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon. Dan yang terakhir, dalam permohonan diajukan oleh
bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana prosedur dari skema proses pendaftaran dari desain industri itu. Tentunya sebelum kita melanjutkan pendaftaran dari desain industri, tentunya kita harus melakukan yang namanya registrasi akun terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan registrasi akun, kita membuat permohonan baru dengan mengisi formulir. Nah, dalam mengisi formulir ini ada beberapa data yang harus kita isi, yang diantaranya nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, jenis permohonannya itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, setelah kita selesai melakukan pengisian formulir, selanjutnya kita melakukan pengunggahan data. Nah, data-data yang diunggah ini diantaranya seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ada contoh fisik gambar dari desain industri yang dimohonkan. Yang kedua, surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga itu ada surat pernyataan, dan yang terakhir ada uraian desain industri. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengunggahan data, kita melakukan yang namanya pembayaran. Nah, pembayaran di sini dilakukan dengan menggunakan kode billing dengan nominal sebesar 300 sampai dengan 500.000 rupiah. Nah, setelah kita selesai melakukan pembayaran, selanjutnya kita tinggal mensubmit data tersebut dan kita tinggal menunggu permohonan pendaftaran kita itu selesai. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya, silakan. Ya, untuk selanjutnya lisensi desain industri. Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan, kecuali jika diperjanjikan. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain. Di antaranya yang pertama, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dalam undang-undang ini. Selanjutnya, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Dan yang terakhir, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud diumumkan dalam berita resmi desain industri. Selanjutnya, silakan Mbak Rizky Adivia. Slide selanjutnya, pembatalan desain industri. Pembatalan pendaftaran desain industri dapat terjadi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, permintaan pemegang hak dapat diajukan ke Dirjen Haki. Dengan catatan harus melampirkan persetujuan tertulis dari penerima lisensi hak desain industri tersebut. Yang kedua, gugatan diajukan ke pengadilan niaga dengan berdasarkan tidak ada unsur kebaharuan yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, pembatalan pendaftaran desain industri menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan desain industri dan hak-hak lain yang berkaitan. Yang keempat, pembatalan desain industri berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai berakhirnya lisensi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.